menenggelamkan kapal induk raksasa, sebuah struktur laut bernilai miliaran dolar yang menjadi simbol dominasi militer suatu negara, terdengar seperti adegan film fiksi ilmiah, namun faktanya tidak mustahil. Kapal induk modern seperti kelas Nimitz dan Ford milik Angkatan Laut AS adalah mahakarya teknologi, panjang lebih dari 300 meter, berat melebihi 100.000 ton, dan dilengkapi reaktor nuklir serta armada udara yang mampu mengerahkan hingga 90 pesawat. Namun, meski dirancang untuk menahan kerusakan hebat, mereka bukan tanpa kelemahan. Ketergantungan pada kapal pengawal, keterbatasan manuver, dan ancaman serangan serentak dari berbagai arah menjadikan mereka target strategis. Rudal anti kapal modern seperti DF-21D dari Tiongkok dengan kecepatan hipersonik dan sistem pemandu adaptif dapat menembus pertahanan dan menghancurkan kapal dari jarak jauh. Selain itu, kapal selam siluman yang sulit dideteksi mampu mendekat diam-diam dan melepaskan torpedo atau rudal jelajah mematikan, sebagaimana dibuktikan dalam Perang Falklands. Untuk mengatasi pertahanan berlapis yang mencakup kapal pengawal, sistem Aegis, jet tempur, dan satelit pengintai, diperlukan kombinasi strategi elektronik, serangan siber, serta penggunaan umpan untuk mengecoh pertahanan. Meskipun kapal induk tetap tangguh karena kemampuannya memproyeksikan kekuatan global, beradaptasi dengan ancaman, dan bertahan dalam tekanan, kemajuan teknologi seperti rudal hipersonik, drone otonom, serta AI telah mengubah lanskap peperangan laut. Sejarah, seperti tenggelamnya kapal induk Jepang dalam pertempuran Midway, menjadi pelajaran penting bahwa strategi dan koordinasi dapat mengalahkan kekuatan besar. Selain dimensi fisik dan teknologi, kapal induk juga membawa nilai psikologis tinggi. Kehilangan satu saja bisa mengguncang moral nasional dan mengubah arah konflik. Integrasi AI dan sistem tak berawak kini membuka babak baru dalam pertahanan dan penyerangan maritim, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien dalam menghadapi ancaman kompleks. Dalam era geopolitik modern yang dinamis, kehadiran kapal induk di wilayah sensitif dapat menjadi penentu diplomasi atau justru pemicu eskalasi. Oleh karena itu, memahami bagaimana kapal induk dapat dijatuhkan bukan sekadar wacana militer, tetapi cerminan dari evolusi taktik, teknologi, dan politik dalam menjaga dominasi dan stabilitas laut di abad ke-21. Dalam kerangka geopolitik global, keberadaan kapal induk bukan hanya alat tempur, tetapi juga representasi nyata dari diplomasi kekuatan atau gunboat diplomaci di mana kehadiran fisiknya di suatu kawasan menjadi sinyal tegas komitmen dan dominasi suatu negara. Kehilangan satu kapal induk akibat serangan atau kesalahan perhitungan taktis bisa memicu reaksi berantai dalam hubungan internasional, baik secara militer maupun politik. Negara-negara pesaing dapat melihatnya sebagai celah untuk memperluas pengaruh, sementara sekutu mungkin mempertanyakan kemampuan dan keandalan aliansi. Dalam konteks ini, ancaman terhadap kapal induk menciptakan efek deterensi dan eskalasi sekaligus, tergantung dari respons yang diambil. Lebih jauh, perkembangan teknologi otonom dan kecerdasan buatan telah mendisrupsi pendekatan tradisional terhadap pertahanan dan ofensif maritim. Armada masa depan kemungkinan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada satu titik kekuatan seperti kapal induk, tetapi lebih pada jaringan sistem cerdas dan unit tempur tak berawak yang bisa saling terkoordinasi secara real-time. Ini berarti bahwa konsep kapal induk tidak bisa tenggelam perlahan memudar, tergantikan oleh paradigma baru, sistem tempur fleksibel, tersebar, dan resilient. Namun, sampai transformasi itu sepenuhnya terwujud, kapal induk tetap menjadi jantung dari kekuatan laut besar dan sasaran paling menggiurkan dalam skenario konflik tinggi. Oleh sebab itu, studi tentang kerentanannya baik dari segi fisik, elektronik, maupun strategis akan terus menjadi fokus utama bagi para pakar militer. Ancaman tak lagi datang hanya dari kapal selam atau rudal, tetapi juga dari deepfake komunikasi militer, manipulasi GPS, dan sabotase digital yang dapat mengacaukan koordinasi seluruh armada. Dalam lingkungan seperti ini, kesadaran situasional, kecepatan respons, dan interoperabilitas sistem menjadi lebih penting daripada jumlah peluncur rudal atau pesawat di dek. Maka, pertanyaan tentang bagaimana menenggelamkan kapal induk tak hanya menguji batas teknologi tempur, tetapi juga menguji kedalaman pemahaman kita tentang karakter peperangan modern di mana kekuatan tak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi oleh kecepatan beradaptasi terhadap ancaman baru yang terus bermunculan. Seiring berkembangnya teknologi dan perubahan lanskap geopolitik global,
konsep kapal induk sebagai simbol supremasi militer semakin mendapat tantangan. Ketika kapal induk pertama kali muncul sebagai alat proyeksi kekuatan pada awal abad ke-20, keberadaannya mampu mengubah arah perang dunia menjadi titik pusat kekuatan laut dan perpanjangan tangan kebijakan luar negeri. Namun kini, di era senjata presisi tinggi dan peperangan berbasis jaringan, network-centric warfare, keunggulan absolut kapal induk mulai tergerus oleh ancaman asimetris dan evolusi strategi lawan. Negara-negara dengan anggaran pertahanan lebih kecil pun kini memiliki opsi untuk mengembangkan rudal jarak jauh, drone kamikaze, atau sistem peperangan elektronik yang mampu memberikan efek strategis tanpa perlu mencocokkan kekuatan kapal satu persatu. Pergeseran ini menandai perubahan mendasar dalam kalkulasi militer. Apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin menenggelamkan kapal induk kini menjadi skenario realistis yang secara aktif diuji dan disimulasikan dalam doktrin militer berbagai negara. Tantangan ini mendorong pergeseran dari kekuatan berbasis platform ke kekuatan berbasis sistem. Di masa depan, efektivitas pertahanan tidak lagi diukur dari besar atau megahnya satu unit tempur, melainkan dari kecepatan respon kolektif, kemampuan berbagi data lintas platform, dan integrasi antara domain darat, laut, udara, luar angkasa, dan siber. Dalam konteks tersebut, perang laut bukan lagi sekadar duel antar kapal, melainkan orkestrasi kompleks yang melibatkan satelit, sensor bawah laut, drone pengintai, dan serangan siber simultan. Serangan terhadap kapal induk bisa dimulai tanpa satupun rudal ditembakkan, melainkan lewat jamming komunikasi, sabotase jaringan komando, atau rekayasa informasi yang membuat kapal bergerak ke zona bahaya tanpa menyadarinya. Disinilah letak pentingnya interoperability, yaitu kemampuan semua unsur sistem untuk berbagi dan mengeksekusi informasi secara instan dan akurat. Tanpa ini, pertahanan akan runtuh bahkan sebelum ancaman fisik muncul. Menenggelamkan kapal induk berarti mematahkan simbol kekuasaan. Oleh karena itu, negara-negara yang mengandalkan proyeksi kekuatan maritim menjadikan pertahanan kapal induk sebagai prioritas absolut. Dalam hal ini, teknologi pertahanan berkembang menjadi sistem berlapis yang melibatkan pertahanan keras, hard kill, seperti rudal penangkal, dan pertahanan lunak, soft kill, seperti sistem pengacau sinyal atau pemalsuan citra radar. Selain itu, elemen manusia tetap krusial kesiapan kru, pelatihan berulang dalam skenario krisis, dan kemampuan mengambil keputusan dalam tekanan tinggi menjadi faktor pembeda antara kelangsungan operasi atau kehancuran total. Di sisi lain, para perancang strategi ofensif tidak hanya fokus pada penghancuran fisik kapal induk, tetapi juga mempelajari bagaimana menciptakan efek strategis maksimal dengan biaya minimal. Menyerang satu kapal induk bisa mengganggu moral nasional, mengacaukan logistik tempur, dan bahkan mendorong perubahan arah kebijakan luar negeri negara target. Inilah sebabnya serangan terhadap kapal induk bukan hanya persoalan militer, tapi juga geopolitik, ekonomi, bahkan psikologis. Dalam krisis berskala besar, satu serangan sukses terhadap kapal induk bisa memicu efek domino yang jauh lebih besar dari nilai fisik kapal itu sendiri. Perubahan iklim dan kemunculan domain perang baru seperti ruang angkasa juga membawa dimensi tambahan dalam strategi maritim. Di masa mendatang, pengintaian dari orbit, peluncuran rudal dari luar angkasa, dan integrasi satelit sipil militer akan menentukan siapa yang lebih dulu melihat dan siapa yang lebih dulu bertindak. Dalam skenario seperti ini, kecepatan bukan hanya kecepatan fisik kapal atau rudal, tetapi kecepatan dalam memahami informasi, merespons, dan beradaptasi. Oleh karena itu, pertanyaan tentang bagaimana menenggelamkan kapal induk bukan hanya soal teknis militer, melainkan mencerminkan keseimbangan kekuatan global yang terus bergeser, di mana teknologi, strategi, dan diplomasi saling berinteraksi secara dinamis. Kapal induk masih tetap menjadi simbol kekuatan, tetapi juga simbol kerentanan. Ketika dunia bergerak menuju peperangan yang lebih terdesentralisasi dan didominasi oleh teknologi kecerdasan buatan serta sistem otonom, keberlangsungan peran kapal induk akan tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan ancaman yang tidak terlihat dan musuh yang tidak konvensional. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, kapal induk tetap menjadi simbol kekuatan maritim sekaligus pusat gravitasi dalam konflik berskala besar. Namun status ini juga membuatnya menjadi target utama dalam strategi serangan presisi modern yang mengandalkan kecanggihan teknologi dan serangan multidomain.
Dari rudal hipersonik yang mampu menembus sistem pertahanan berlapis, hingga serangan siber yang merusak sistem navigasi dan komunikasi internal tanpa perlu satupun tembakan fisik, semua ini menciptakan lanskap ancaman baru yang jauh lebih rumit daripada sekadar duel laut konvensional. Dan dalam konteks ini, kapal induk bukan hanya menghadapi serangan dari permukaan laut atau udara, tetapi juga dari bawah laut, orbit luar angkasa, bahkan dari ranah digital, menjadikan pertahanannya bergantung pada efektivitas sistem terpadu yang menyatukan kekuatan manusia, mesin, dan algoritma secara real-time. Terlebih lagi, keberhasilan atau kegagalan dalam mempertahankan kapal induk berdampak langsung terhadap stabilitas aliansi strategis, kredibilitas politik luar negeri, dan psikologi nasional suatu negara dalam skenario ekstrim. Kehancuran satu kapal induk bisa memicu perubahan arah diplomasi, melemahkan postur militer global. Ini membuka celah strategis yang berisiko dimanfaatkan lawan. Oleh sebab itu, analisis tentang kemungkinan tenggelamnya kapal induk bukan hanya persoalan teknis militer, tetapi juga refleksi dari transisi kekuatan laut global menuju era peperangan generasi kelima, di mana ketahanan terhadap ancaman siber, integrasi sistem tak berawak, serta pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan menjadi faktor utama dalam mempertahankan keunggulan strategis, dan dalam situasi di mana pertempuran semakin bergeser dari fisik ke digital. Kemampuan kapal induk untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan yang terus berkembang akan menentukan apakah ia tetap menjadi benteng dominasi laut atau justru relik dari masa lalu yang tak mampu lagi bertahan dalam peperangan modern yang serba tidak terduga. Kedepan, relevansi kapal induk akan semakin diuji oleh kemunculan konsep peperangan laut berbasis jaringan dan teknologi disruptif yang mengaburkan batas antara pertempuran fisik dan digital, di mana kecanggihan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah pesawat tempur yang bisa dibawa di geladak, melainkan oleh kemampuan untuk berintegrasi dalam ekosistem tempur cerdas yang memanfaatkan data real-time, sistem pertahanan berbasis AI dan pengintaian multidimensi dari udara, laut, bawah laut, hingga luar angkasa. Dalam konteks ini, kapal induk yang tidak mampu berevolusi menjadi pusat komando yang fleksibel dan dinamis berisiko menjadi liabilitas strategis ketimbang aset, apalagi ketika musuh telah mampu menembus pertahanan dengan teknik swarm drone, rudal berpemandu berbasis AI, dan manipulasi sistem digital yang menyebabkan kebingungan struktural di tengah operasi tempur. Maka, peran kapal induk masa depan tidak lagi sekadar sebagai pengangkut pesawat, tetapi sebagai simpul tempur digital yang mengkoordinasikan operasi lintas domain dalam tempo yang cepat dan presisi tinggi. Pertarungan bukan hanya tentang siapa yang memiliki daya tembak lebih besar, tetapi siapa yang lebih dulu melihat, lebih cepat menganalisis, dan lebih akurat mengeksekusi, serta siapa yang mampu mempertahankan kesadaran situasional dalam kabut perang modern yang syarat gangguan sensor dan serangan siber. Oleh karena itu, meskipun ancaman terhadap kapal induk semakin kompleks, peluang untuk mempertahankan keunggulannya tetap terbuka lebar bagi angkatan laut yang mampu menyelaraskan strategi tradisional dengan inovasi teknologi terkini, dan dalam hal ini, kelangsungan kapal induk sebagai ikon kekuatan laut global.